Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Sabarman. Nah, pagi hari ini kita akan memikirkan mengenai akhir zaman. Nah, ini agak sulit kalau kita hanya melihat Injil Matius saja. Oleh karena sebelum kita melanjutkan Injil Matius, perlu ada latar belakang atau penjelasan yang berhubungan dengan ayat-ayat lain. Tidak bisa berdiri sendiri Matius kalau berhubungan dengan nubuatan. Makanya saya akan mulai menjelaskan mengenai nubuatan. Jadi pemikirannya yang pertama itu adalah ini, adalah dimulai dengan pemikiran janji Abraham. Nah, ini agak sulit dimengerti mungkin. Keluarga ini maaf, janji Abraham, perjanjian Abraham. Jadi pada hari itu, ini Kejadian 15 ayat 18, pada hari itu lah hari Tuhan mengadakan perjanjian Abraham setelah berfirman, kepadamu keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Peris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Ibus. Nah, ini bagaimana ini pendapat Bapak Ibu Saudara? Apakah janji Tuhan kepada Abraham ini sudah dipenuhi? Katanya keturunan Abraham, bangsa Israel tentu saja dengan Arab, tapi secara khusus maaf, keturunan Ishak dan keturunan Ismail, tapi nanti mengerucut ini untuk keturunan Ishak. Nah, keturunan Ishak akan diberi tanah dari Sungai Mesir ke Sungai Efrat. Nah, ini masalah di sini karena sampai sekarang belum pernah terjadi ini luasnya kerajaan atau kerajaan Israel sampai dari Sungai Mesir sampai Sungai Efrat, sehingga pandangan kita gimana ini? Apakah janji ini sudah dipenuhi atau dirohanikan? Sudahlah, sudah dipenuhi oleh gereja, sekarang bukan tanah. Nah, ini agak sulit dimengerti, oleh karena itu pemikiran kita yaitu bahwa janji ini belum dipenuhi. Nah, kemudian ada perkembangan berikutnya, ada janji namanya janji Palestina, Ulangan pasal 30 ya. Kalau orang Israel bertobat itu dikembalikan ke negerinya Palestina. Ya, apa namanya, tanah ini. Tapi tanah ini kan belum lengkap, belum pernah terjadi. Zaman Salomo saja yang zaman keemasan luasnya belum sampai Sungai Mesir dan Sungai Efrat. Nah, kemudian ada janji Daud. Perjanjian Daud ini, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selamanya. Nah, ini juga masalah ini. Apakah ini dirohanikan atau betul nanti keturunan Daud menjadi raja dan kerajaannya kekal. Nah, ini masalah. Nah, kitab Matius itu membuktikan, dia menulis bahwa Mesias itu adalah raja, segala raja yang dinubuatkan berasal dari keturunan Daud ini. Makanya dimulai dengan silsilah. Jadi kalau demikian, kerajaan kekal itu nanti harus dipimpin keturunan Daud, ya adalah Yesus. Itu tesis dari Matius. Nah, kemudian ada lagi nubuatan ini dari kitab Daniel. Nah, kitab Daniel ini pasal 9 ya. Pasal 9 ayat 25 sampai dengan 25b ini, 25 ini menunjukkan sampai 27 ya sebenarnya. 25 sampai 27. Nah, dikatakan dari saat ini berhubungan dengan Israel, ini apa, bangsamu. Jadi ini Daniel diberi wahyu Tuhan untuk memprediksikan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel nanti katanya ini di pembuangan, tapi diramalkan nanti ada
ada firman yang mengeluarkan untuk membangun kembali Yerusalem. Nah, ini di Nehemia ada ya. Ini di Nehemia itu ternyata setelah dihitung, ini dikatakan ini apa? 7 kali 7 masa, 67 masa, ini semua ramalannya ya. Jadi ini tahun sekian ini betul nubuat Yeremia tahun pemerintahan Raja Artasasta ada firman supaya membangun Yerusalem. Lalu sampai dengan 69 kali masa, 62 tambah 7 tambah 7, 67 ya Pak. Ini sudah 7 itu 6 dan 69, ini 69 masa, lalu dihitung 1 tahun 1 masa itu persis katanya pada kedatangan Mesias. Jadi pada waktu bangun Yerusalem, apa firman atau dekret Raja Artasasta suruh kembali membangun Bait Alam sampai kepada kedatangan Mesias itu dihitung sekian masa ini. Kalau dihitung-hitung ini ya, hitung ini. Lalu Mesias datang masuk Yerusalem itu adalah Palem Sandi itu. Palem Sandi, para ahli menghitung ini 6 April 32 Masehi. Lalu dihitung loh kok persis Mesias datang itu. Ini luar biasa ini perhitungan ini. Nah, kemudian sesudah itu Raja datang, tapi ini dijelaskan ini yang itu masa ke-70, ini masa ke-69, tiba-tiba masa ke-70. 69 lah, tapi rupa-rupanya ada sesuatu yang kosong yang tidak diprediksi di sini. Karena sesudah 69 itu dia memikirkan tahun masa yang ke-70, yaitu masa yang disebut masa di dalam kitab Wahyu loh kok cocok begitu. Jadi di masa kesulitan, itu masa 7 tahun ini masa kesulitan kok cocok dengan Wahyu 11 dan 7. 12 sampai 2 Wahyu 11 2 37 ada 3,5 tahun, 3,5 tahun seperti itu. Persis kok seperti itu. Jadi ini untuk orang Israel, ini diramalkan, itu sudah cocok, dan ini belum terjadi. Tapi Daniel rupanya tidak melihat ini. Langsung membicarakan mengenai Israel. Nanti akan terjadi, ada yang datang, damai dengan Israel, kemudian mengumumkan raja segala raja dalam arti antikris di sini, lalu baru Mesias akan kembali di sini. Ini jadi yang ini sudah diramalkan oleh cocok dengan Wahyu. Wahyu pasal 4 ya, 4 dan 5 itu di surga, tapi 6 sampai 18 itu isinya mengenai ini. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengerti nubuatan itu, kalau saya urut-urutkan seperti ini, ya. Ini, maaf, belum ya. Belum ya. Ini, waktu Roh Kudus datang, ini ada gereja namanya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari segala bangsa, itu namanya gereja. Tapi gereja itu nanti menurut 1 Tesalonika 4 dan 5, kalau saudara baca di sana, gereja itu nanti akan diangkat. Yesus datang di awan-awan untuk gerejanya. Jadi Yesus datang itu untuk gerejanya, itu bukan datang di bumi, tapi di awan-awan. Nah, gerejanya itu diangkat. Jadi diangkat nanti. Gereja kita sudah tidak ada lagi. Nah, Roh Kudus diangkat ya karena Roh Kudus dan gereja. Nah, sesudah itu ada masa namanya tribulasi tadi yang 7 tahun diramalkan oleh Daniel tadi. Nah, di sini sudah ada nubuatannya apa yang terjadi di sini, gempa bumi, maksudnya ada nabi-nabi palsu, ada pembunuhan, orang mati syahid banyak di situ, tapi ada orang yang dilindungi, orang percaya pada waktu itu. Nah, kita tidak disebut gereja ya, orang percaya pada Allah, orang kudus lah, orang kudus, orang percaya. Kalau ini orang percaya masa kini itu gereja namanya, tapi di sini tidak ada sebutannya, cuma orang kudus pada masa itu. Dan mereka yang taat kemarin sudah
saat percaya masuk ke dalam ini ya, ini Yesus datang di sini. Ya, Yesus datang lalu memerintah di bumi ini selama 1000 tahun, itu Wahyu 20 ya itu. Kemudian ada pengadilan tahta putih, yaitu orang-orang yang tidak percaya dibangkitkan lalu dieksekusi masuk ke neraka. Sesudah ini masih ada satu perang lagi namanya Gog Magog, tapi kemudian berontak, iblis berontak ya di sini. Ini perang terakhir, lalu terjadilah langit baru, bumi baru. Inilah yang disebut kekekalan dimulai. Yesus memerintah di bumi betul-betul 1000 tahun, kemudian dilanjutkan dengan langit baru dan bumi baru. Nah, ini latar belakang untuk supaya kita mengenal Matius 24 dan 25 ayat-ayat yang sulit dimengerti kemarin. Kemarin saya jelaskan sedikit itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus taat kepada Tuhan untuk menikmati masa depan yang kilang gemilang yang dijanjikan kepada kita. Bukan saja surga, lebih dari surga itu ada kita ikut memerintah di bumi, terus ada langit baru dan bumi baru. Itu pengharapan kita orang percaya. Luar biasa masa depan yang direncanakan, dijadwalkan oleh Tuhan. Mari kita mensyukuri atas kasih karunia, belas kasihan Tuhan kepada kita, sehingga kita diambilnya menjadi warga kerajaannya, yang pada suatu saat nanti akan bersama-sama Tuhan memerintah di bumi ini, dan selanjutnya menikmati sebuah langit bumi yang baru. Mari kita bersyukur. Bapa yang di surga, terima kasih atas rencana-Mu atas bumi, alam semesta ini. Begitu indahnya, dan terlebih daripada itu Engkau melibatkan kami, anak-anak-Mu yang percaya ini, ikut ambil bagian dalam memenangkan orang, menarik orang supaya percaya kepadamu sehingga terlibat dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, masa depan kami yang kilang gemilang. Surga bersama-sama dengan Engkau, di bumi bersama-sama dengan Engkau, dan pada akhirnya menikmati langit baru dan bumi baru. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa COVID belum selesai. Jadi mari kita pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan kurangi kegiatan pergi-pergi. Ya, kalau penting baru pergi, kalau tidak di rumah saja. Dan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.